Alhamdulillah Bapak udah Mulai masuk. Ibu Fitri Wulandari ada kemajuan pakai kacamata gini. Pak Ketua, Pak Eh, Dosen udah masuk. Sesuai anjuran ya Bu Fitri. eh, Ya Pak Dokter tuhnya makin itu. Bu makin Nurul ya, makin silahkan. brewok Itu Pak. ada Pak Itu. Dokter kita udah masuk. Termasuk dia Pak Dan. Selamat datang Pak Dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada pagi hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita Ya Pak. eh, secara online. Seharusnya karena sudah beberapa kali kita pertemuan, harusnya yang jauh itu merapat ke Padang. Bisa sekalian untuk pertama ya bertemu dengan guru dan murid itu perlu itu. Ya kan? Kalau di sini bertemu juga, cuma tidak tidak terlalu apa. Kalau bertemu terjadi transformasi nilai. Kalau di sini kadang-kadang kan, oh Halimun ini entah senyum dia entah merintih kan nggak tahu gitu. Iya. Jadi, bertekadlah kapan sepakati cepat kapan ke Padang, baik itu sesuai dengan ketentuan dari pasca sarjana atau tapi jangan waktunya untuk kuliah saja, bisa juga untuk healing, untuk pergi main-main ke ini ke Masjid Raya kemana saja lah nampak tilas beberapa tahun puluh tahun yang lalu ya kan. Desember Kita aja lah Ustaz. berencana Pak akhir bulan ini kita kumpul di Padang semuanya tuh Pak. Akhir bulan berarti akhir bulan November, sekarang kan 1 November ini. Iya. Hmm. Asalkan jangan bulan November tahun depan aja. Oh, insya Allah tidak. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Disilakan siapa moderatornya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat, yaitu berupa kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan penuh semangat dan dengan penuh wajah-wajah yang ceria nampaknya ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan doa kepada roh Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Zalnur MAG dan Bapak Dr. Safrun Nalus MA sebagai pengampu mata kuliah pemikiran dan ilmu pendidikan Islam pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang juga sempat hadir pada perkuliahan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghemat waktu pada perkuliahan pagi hari ini, untuk pemakalah yaitu Saudari Faizatul Mujahidah yang akan membahas materi yang sangat menarik yaitu hakikat pendidikan Islam, telaah mengenai pendidikan informal, non-formal, dan formal. Kepada saudari tersebut dipersilahkan untuk memaparkan makalahnya.
Silahkan kepada Pak Izzatul Mujahidah untuk memaparkan makalahnya. Assalamualaikum Pak dosen pengampu, Bapak Muhammad Zalnur. Karena sudah berada di forum, apakah sudah bisa kita mulai Pak pembelajarannya? Sudah. Kan udah dipersilakan oleh moderator. Silahkan Ustazah Pak Izzatul Mujahidah untuk memulainya. Lo respon. Afwan Bapak Ibu, apakah ada yang bisa menjadi moderator? Sudah Bu, sudah kita mulai ini. Sudah dibuka tadi. Bu PJ, tolong hubung pemakalah Bu PJ. Kemungkinan audionya Ibu siapa ini? Pemakalah ini hanya untuk keluar bisa, ke dalam tidak bisa ini. Terlempar ya. Siapa si Hafizah ini? Silakan. Mohon maaf Pak, tadi speakernya tidak kedengaran ternyata Pak. Iya. Mohon Sebelum izin. nanti kita mulai kuliah, kalau Bapak ini biasanya ini ya. Ini biasanya ini. Kalau di UIN pasca sarjana yang Bapak kelola di S2 S3, sebelum kita kuliah kita simulasi dulu. Simulasi PPT, simulasi tes speaker, terus baru dosen masuk. Ya, Limun nanti dibegitukan ya. Ah, masa ya sudah bapak-bapak orang semuanya itu Bapak ajarin juga kan enggak asik itu kan. Human error mungkin Pak. Oke lah, silakanlah bisa. Ya Pak, mohon maaf Pak. Izin Bapak Ibu mengirimkan share screen-nya. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai hakikat pendidikan Islam, telaah mengenai pendidikan informal, non-formal, dan formal. Makalah ini dilatar belakangi oleh tujuan dari pendidikan Islam yaitu membentuk insan kamil, yakni pendidikan adalah aspek fundamental atau fondasi utama dalam pembentukan karakter, kepribadian, dan peradaban manusia. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia agar mendapatkan insan kamil, yakni manusia yang utuh secara spiritual, intelektual, dan sosial, agar mampu menjalankan fungsinya sebagai Abdullah atau hamba Allah dan Khalifatullah fi al-ard, pemimpin di muka bumi. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Jadi untuk menjalankan fungsi kita sebagai manusia, kita memerlukan adanya jalur pendidikan yang saling melengkapi. Nah, yang pertama itu ada pendidikan informal yang menjadi pondasi utama yang terjadi secara alami dalam keluarga dan lingkungan. Yang kedua, pendidikan secara non-formal sebagai pelengkap dan penunjang seperti majelis taklim atau lembaga kursus. Dan yang ketiga ada pendidikan formal, yakni sebagai sistem pembelajaran yang terstruktur dan terukur di sekolah atau di madrasah.
Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan informal. Jadi, pendidikan informal itu dikatakan sebagai pondasi seumur hidup, karena proses belajar yang diterimanya itu secara disadari atau tidak disadari dari pengalaman sehari-hari dalam keluarga, pekerjaan, atau kehidupan sejak lahir hingga meninggal. Nah, menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, oleh sebab itu, sentra dalam pendidikan informal itu ada dua. Yang pertama, keluarga, dan yang kedua, lingkungan. Jadi kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama itu peran keluarga. Jadi keluarga adalah pusat pendidikan pertama yang membentuk karakter. Orang tua itu bertanggung jawab mendidik anak untuk taat kepada Allah. Jadi perlakuan orang tua itu sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian dan kecerdasan anak. Nah, yang kedua itu pengaruh lingkungan. Lingkungan itu baik dari lingkungan alamiah maupun sosial budaya memiliki pengaruh signifikan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya pergaulan yang baik. Masyarakat yang berfungsi sebagai pusat pendidikan adalah masyarakat terdidik dan sehat yang menampilkan suasana kehidupan yang memiliki dampak edukatif. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi utama pendidikan informal adalah membentuk watak dan karakter, meningkatkan hasil belajar, serta mendukung tumbuh kembang yang sehat. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan nonformal. Jadi nonformal ini sifatnya adalah fleksibel namun fungsional. Pendidikan nonformal adalah jalur di luar formal yang terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik, memberikan pengetahuan, keterampilan fungsional, dan pengembangan kepribadian profesional. Nah, tujuannya itu memberikan alternatif pendidikan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian fungsinya untuk mengembangkan potensi dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Nah, bentuk pendidikan non-formal khususnya pada pendidikan agama Islam itu diatur pada pasal 21 ayat 1 meliputi yang pertama pengajian kitab. Jadi dalam pengajian kitab ini tujuannya adalah mendalami ajaran Islam melalui kitab-kitab ajaran Islam seperti kitab tafsir, kitab kuning yang biasanya dilaksanakan di masjid, pondok pesantren atau surau kalau di Minang. Kemudian pendidikan Al-Quran itu untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian diniyah takmiliyah sebagai pelengkap pendidikan agama Islam yang sebelumnya itu sudah diperoleh di sekolah. Kemudian yang ketiga itu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya dan diawasi oleh pemerintah. Nah, berikut ciri-ciri dari pendidikan formal. Yang pertama, proses pembelajarannya formal, teratur dan sistematis. Yang kedua, kegiatan belajarnya di gedung sekolah atau perguruan tinggi. Yang ketiga, kurikulumnya ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang keempat, terdapat ujian formal atau terdapat kredensial yang seperti ijazah yang penting untuk jenjang selanjutnya. Khususnya untuk pendidikan formal Islam itu secara yuridis meliputi yang pertama madrasah ibtidaiyah atau sepantaran dengan pendidikan dasar, sekolah dasar, yang gunanya untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, akhlak, dan nasionalisme. Yang kedua, dilanjutkan dengan madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah atau sepantaran dengan SMP dan SMA. Itu untuk mengembangkan kemampuan akademik, eksplorasi bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir pendidikan tinggi. Itu seperti pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan yang lain-lain. Nah, ini saya paparkan diagram Venn untuk menggambarkan hubungan antara pendidikan informal, nonformal, dan formal. Jadi dapat dilihat di sini, lingkaran yang saling bersinggungan itu merupakan bentuk kolaborasinya. Jadi yang pertama, pendidikan informal apabila berkolaborasi dengan nonformal itu akan membentuk yang namanya pembiasaan nilai. Nah, contohnya itu nilai agama yang diajarkan di rumah itu akan diperkuat lagi dalam pengajian-pengajian seperti majelis taklim, pendidikan Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian, pendidikan nonformal apabila dikolaborasikan dengan pendidikan formal itu akan menghasilkan pengembangan keterampilan. Contohnya, pelajaran yang ada di sekolah itu akan diulas kembali atau diperdalam lagi di dalam kursus, les, atau sebagainya. Terus yang ketiga,
pendidikan informal apabila dikolaborasikan dengan pendidikan formal itu akan membentuk penguatan akademik. Contohnya PR yang ada di sekolah itu akan dibantu oleh orang tua di rumah. Nah, apabila ketiga yang ini, pendidikan non formal, pendidikan formal, dan pendidikan informal saling berkolaborasi, maka eh, akan menghasilkan hasil pendidikan yang optimal sehingga kita dapat mencapai yang namanya tadi insan kamil, yaitu utuh secara spiritual, utuh secara intelektual maupun sosialnya. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan mendidik itu adalah tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab pertama berada di tangan orang tua, yang kemudian dilanjutkan oleh institusi non-formal dan formal. Nah, Bapak Ibu, ini dapat dilihat perbedaan dari ketiga pendidikan tersebut. Yang pertama dari pelaku, kita dapat melihat di informal, pendidikan informal, itu pelakunya adalah orang tua dan lingkungan. Non-formal, masyarakat dan lembaga pelatihan, formal itu guru, dosen, profesional. Kemudian dapat dilihat dari segi tempat juga, di pendidikan informal kita dapat pendidikan itu di keluarga ataupun komunitas. Sementara non-formal itu di majelis taklim, kursus pusat komunikasi, dan formal itu di sekolah, madrasah, dan universitas. Kemudian dari segi waktu, kalau informal itu kita dapatkan seumur hidup tanpa ada batasnya waktu. Kalau non formal kita bisa dapat secara fleksibel tergantung dari orang yang mengadakannya dan jangka waktunya itu pendek. Sementara di pendidikan formal dia terjadwal dan jangka panjang. Kemudian dari tujuan informal itu pembentukan karakter dan akhlak, kalau non formal untuk pengetahuan dan keterampilan fungsional, sementara formal untuk pengembangan intelektual dan akademik. Dari segi sistem tidak terstruktur, spontan, kalau non formal terstruktur tapi fleksibel. Kalau formal itu terstruktur dan berjenjang. Kemudian dari segi sertifikasi, di pendidikan informal itu tidak ada sertifikasi, namun yang ada hanya pengakuan sosial. Sementara di pendidikan non formal itu sertifikat keahlian dan pendidikan formal itu seperti ijazah resmi. Oke, jadi kesimpulannya, pendidikan informal didapatkan dari pengalaman sehari-hari yang berpusat pada keluarga dan lingkungan sebagai fondasi karakter. Sementara pendidikan nonformal itu bersifat fleksibel, melengkapi pendidikan formal seperti pengajian kitab dan pendidikan Al-Quran. Kemudian pendidikan formal itu lebih berstruktur dan berjenjang untuk mengembangkan kemampuan intelektual secara sistematis. Kemudian hubungannya ketiga jalur ini saling melengkapi dan penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang utuh dan optimal. Nah, perbedaannya itu tadi dapat dilihat dari segi waktu, tempat, syarat dan ketentuan untuk program dan materi serta kredensial atau bukti resminya. Mungkin itu pemaparan makalah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemakalah yang telah memaparkan makalahnya di hadapan kita bersama. Dan untuk sesi pertama, kita buka dulu kritik dan saran. Kalau ada saudara kita atau saudari yang ingin mengkritik atau mengasih saran kepada makalah ini, dipersilakan. Kepada Ustaz Muhammad Ali Akdal, dipersilakan. Suaranya hilang Ustadz Afdal. Dengar suaranya. Nah, berarti headset Anda masalah kayaknya. Dibuka dulu. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Ana mau ada sedikit saran dan juga pertanyaan ya. Nah, secara penampilan PPT itu sudah sangat luar biasa sekali, bagus sekali PPT-nya, jelas. Dan tetapi kalau bisa dalam presentasinya jangan seperti apa terburu-buru gitu. Agak sedikit lebih santai dan lebih jelas dalam penyampaiannya gitu. Tapi alhamdulillah dari penyampaian tadi Ana lumayan paham. Tapi ada sedikit pertanyaan untuk pemakalah kalau udah dibolehkan oleh moderator.
Ya, baik, Ustadz Muhammad Afdal, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada pemakalan. Oke. Saya akan bertanya tentang pendidikan non formal, Ibu Faizatul. Nah, pendidikan non formal tadi telah dipaparkan perbedaan antara informal, non formal, dan formal. Dan Ana mau bertanya tentang non formal. Jika kita memiliki lembaga pendidikan non formal, contoh seperti rumah-rumah Quran dan lain sebagainya, apakah kita memiliki eh, kewajiban untuk mengurus izin eh, pembukaan rumah-rumah Quran tersebut kepada pemerintah atau kepada dinas pendidikan seperti sekolah formal, atau bisa jalan seperti biasa aja, cukup dengan seperti yang dikatakan tadi ada sertifikat keahlian saja. Nah, gitu. Itu pertanyaan Nana kepada Ibu Faizatul Mujahidah. Terima kasih kepada penanya yang telah mengajukan pertanyaan kepada pemakalan kita, dan untuk Saudara Muhammad Taufik, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur Hidayah sebagai moderator. Yang ingin Anda tanyakan adalah ketika ada beberapa profesor dan dokter yang ada di Pekanbaru itu kan, bahkan ada juga pimpinan pesantren modern gitu. Mereka itu menyekolahkan mereka itu anaknya tuh non formal gitu. Anaknya itu non formal, tapi mereka menjurus dari kecil gitu. Misalnya di Quran saja mereka fokuskan gitu. Ada yang misalnya di bahasa gitu atau apa. Dari lebih ke skill gitu kan. Ini kan ada semacam ketidakpercayaan terhadap sekolah formal gitu. Pendidikan formal gitu kan. Maka mereka tuh kalau untuk pendidikan formal masukkan ke PKBM saja gitu kan. Nah, ini dengan alasan mereka itu dulu percepatan pendidikan. Apakah sekolah formal ini percepatan dari pencapaian pembelajaran itu tuh lamban atau gimana gitu? Dan dengan pendapat yang seperti ini, menurut pemakalah, apakah tanggapan dari pemakalah tentang tentang pola pikir pendidikan di Indonesia ini gitu. Bahkan mereka tuh yang membuat pola seperti itu tuh kepada anak-anaknya itu mereka ya ada yang profesor, ada yang doktor gitu. Di bidang pendidikan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara yang telah mengajukan pertanyaan yang kedua. Kemudian ada lagi dari Saudara Taufik Hidayat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Bu? Waalaikumsalam, dengar Pak. Baik, mohon bertanya kepada pemakalah dan kita semuanya. Ini terkait ada kasus ya. Kalau tadi teman-teman kita yang dua orang tadi bertanya tentang yang non formal. Jadi yang saya akan tanyakan ini yang informal dan formal. Ya, ini ada kasus. Kenapa saya tanyakan begini? Ini ada teman kita ya, teman waktu kecil. Dia dikatakanlah salafi ya. Jadi dia anaknya itu banyak kan, kita tahu anak salafi banyak. Jadi dia menyekolahkan anaknya itu tidak di formal gitu. Yang anaknya tidak di rumahnya dekat SD, tapi anaknya tidak disekolahkan di SD negeri gitu. Tapi dia mensekolahkan anaknya tidak sekolah lah kalau kita kan, dia homeschooling atau apalah namanya itu. Jadi
bagaimana pandangan kita semuanya dan pandangan pemerintah tentang itu ya. Karena sekarang kan butuh itu kalau butuh ijazah dan segala macam. Mungkin itu yang saya tanyakan kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Taufik Hidayat yang telah mengajukan pertanyaan. Ini merupakan pertanyaan ketiga ya dari penanya. Pertama itu pertanyaan dari Muhammad Ali Afdol. Mungkin pemakalah sudah paham dengan pertanyaan saudara dari Muhammad Afdol. Kepada pemakalah dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita Muhammad Afdol. Dipersilakan. Baik, moderator. Sebelumnya izin menjawab Bapak Ibu, apabila nanti ada tambahan boleh ditambahkan. Dari pertanyaan Ustadz Afdol, apakah ketika kita memiliki pendidikan non formal seperti rumah tahfiz, apakah kita wajib memiliki izin dari pemerintah? Nah, menurut pendapat Ana, pandangan Ana sendiri, itu tergantung pada tujuan dari pendidikannya, dari tujuan, skala, dan bentuk kegiatan lembaga tersebut. Misalnya tujuannya itu mengajarkan ngaji anak-anak di rumah yang tidak memungut biaya dan tidak menerbitkan ijazah, itu kita boleh hanya izin kepada ketua RT misalnya, RW atau dari ketua masjid. Nah, kemudian apabila dari rumah tahfiz itu mempunyai seperti struktur organisasi dan pengajar tetap, menggunakan kurikulum tertentu, menerima peserta secara luas, dan memberikan ijazah. Nah, itu bisa dikatakan sebagai wajib mengurus izin operasionalnya sebagai lembaga pendidikan yang non-formal. Jadi dikembalikan lagi tergantung kepada tujuannya, skalanya, dan bentuk dari kegiatan lembaga non-formal tersebut. Nah, mungkin itu jawaban dari Ana. Mungkin boleh dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tambahan, saya persilakan dan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemakalah yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Ali Afdol. Sebelum kita kembalikan kepada penanya, kalau ada teman yang lain untuk menambah atau udah pengalaman lah istilahnya membagi-bagi ilmunya di depan forum ini, dipersilakan kepada teman yang lain untuk menambah jawaban dari pemakalah tadi. Ini terkait dengan mengurus izin untuk lembaga ya seperti tahfiz, rumah-rumah tahfiz atau yang lainnya. Dipersilakan. Oh baiklah, karena ada di samping saya yang bisik-bisik yang ingin menambahkan jawaban dari pemakalah kepada saudara Ali Munfatri, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Doktor dan Bapak Ibu semuanya sedikit berbagi tentang persoalan yang ditanyakan oleh Bapak Afdal. Apakah kita harus mengurus izin jika mendirikan pendidikan non formal? Yang pertama begini ya. Kalau aturan resminya di negara itu memang harus kita melapor dan harus mendapatkan pengakuan bahwasanya pendidikan non formal kita itu terdaftar. Itu yang pertama. Kemudian itu ada undang-undangnya dan kita pernah
mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 5 tahun yang lalu. Itu mulai dari tingkat Jorong kita mengurusnya. Jorong, terus ke Nagari, terus ke kecamatan, terus ke Kemenak. Kalau dia berhubungan dengan pendidikan, ya ke dinas pendidikan. Nanti akan keluar surat izin operasional. Dan setelah surat izin operasional itu berlaku sekian lama, akan keluarlah nomor pendidikan formal kita itu terdaftar. Dan ketika nomor kita sudah diakui, itu segala sesuatu, baik bantuan, baik itu pengakuan, legalitas, itu akan diberikan kepada kita. Sehingga itu ada manfaatnya, dan itu sangat bermanfaat. Cuman persoalannya apakah harus? Tergantung kitanya lagi. Apakah kita warga negara yang taat, ataukah warga negara yang gimana lah gitu ya, yang ingin mengabaikan aturan negaranya. Cuman untuk saran saya sebagai warga negara yang baik, sebaiknya alur ini kita ikuti. Karena itu akan meminimalisir kejadian-kejadian yang menyebabkan gaduh di negara kita. Ada mereka mengadakan pendidikan non formal, tapi tidak diketahui oleh pemerintah dari yang terendah. Akhirnya terjadi nanti keributan. Nah, maka ini akan sangat besar resikonya bagi kita yang punya instansi tersebut. Ini barangkali sedikit berbagi yang bisa saya sampaikan kepada Pak Afdal. Titik fokusnya apakah harus, tergantung kita. Kalau kita warga negara yang baik, sebaiknya ikuti. Tapi jika kita ingin bikin negara di atas negara, ya udah langgar aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Alim Fajri yang telah memberikan tambahan jawaban dari pemakalah kita. Kalau masih ada yang menambah jawaban atau menyempurnakan jawaban dari saudara yang lain tadi, dipersilakan. Ya, karena tidak ada lagi yang resen nampaknya. Kami kembalikan kepada penanya, bagaimana penanya soal terkait mengenai kewajiban apa kita wajib mengurus izin untuk lembaga kita khususnya non formal ini. Kepada penanya, bagaimana responnya? Dipersilakan. Oke. Terima kasih atas jawaban dari pemakalah dan juga tambahan dari Bapak Alimun Fajri. Nah, ya oke lah itu aja lah dulu. Terima kasih. Alhamdulillah, ternyata Ustadz Abdul atau saudara Abdul ini telah memahami jawaban-jawaban dari kita semuanya. Dan sekarang kembali kepada penanya yang kedua, yaitu Muhammad Taufik. Ya, mungkin pemakalah sudah paham dengan pertanyaan dari saudara Muhammad Taufik. Kepada pemakalah, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan saudara tersebut. Dipersilakan. Baik, izin moderator. Sebelumnya saya ingin mengulang kembali pertanyaan dari Bapak Muhammad Taufik. Yang pertanyaannya itu adalah ditemukan satu fenomena di mana para akademisi seperti profesor dan doktor itu menyekolahkan anaknya ke non-formal karena kurangnya kepercayaan terhadap pendidikan formal. Begitu, Pak Muhammad Taufik? Ya, lebih kurang. Oke. Nah, bisa kita lihat dari pendidikan non-formal tadi, sifatnya adalah fleksibel dan kemudian memang mengarah kepada suatu kemampuan tertentu. Misalnya tadi mereka atau profesor dan dokter ini lebih mengarahkan anaknya untuk fokus kepada pembelajaran non-formal khususnya di Al-Quran. Nah, karena mungkin beliau memang
fokusnya kepada Al-Quran saja, makanya lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di non-formal. Kemudian untuk percepatan sekolah, sebenarnya dari pendidikan formal itu bukan standar percepatan sekolah, tetapi adalah standarisasi karena dia itu berjenjang pendidikannya dan terstruktur. Nah, dia bukan sebagai percepatan sekolah, tetapi sebagai standarisasi saja dalam pendidikan. Kemudian dari pendidikan nonformal juga, waktu yang kita butuhkan itu adalah waktu yang belajarnya itu lebih efisien dan personal. Jadi fokus pendidikannya bisa diarahkan ke bidang yang benar-benar relevan, seperti tadi penguasaan bahasa, kemudian hafalan Al-Quran, juga bisa mengasah kepada pola berpikirnya. Kemudian, hmm, kalau menurut Ana tidak apa-apa mengikuti pendidikan nonformal, tetapi eh, meninggalkan pembelajaran sekolah formal itu juga bukan keliru, tetapi harus tetap proporsional gitu. Karena kelebihannya itu yang pertama dari non formal ini lebih personal dan fleksibel. Yang kedua, anak itu berkembang sesuai dengan potensi dan ritmenya. Dan yang ketiga, pembelajaran tekstual. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan di Moderator kita kemana, Pak Limun? Sama moderator kau menghilang. Sepertinya Sepertinya terlempar. menghilang. Terlempar Bapak Ibu. Mohon maaf ya, sinyal di sini agak sulit ya. Terima kasih kepada Temakalah yang telah menjawab pertanyaan dari Muhammad Taufik. Kalau ada teman yang lain ingin menambahkan jawaban dari Temakalah tadi, dipersilakan. Terkait dengan mengapa orang akademisi menyekolahkan anaknya ke non formal. Itu intinya pertanyaan tadi. Dipersilakan kepada saudara-saudara yang lain. Baik, izin menanggapi Ibu. Ya. Jadi kalau jawaban singkat dari saya sih menambahkan, semoga bermanfaat yang ditambahkan ini. Alasan mungkin Bapak-Bapak Profesor atau yang lain sebagian yang disebutkan oleh Bapak Taufik tadi, kenapa tidak menyekolahkan ke sekolah yang formal ya? Ya karena mungkin belum mendapatkan sekolah yang tepat. Karena bagi seorang profesor ataupun doktor ataupun guru besar lah, tentu dia menyekolahkan anak tuh tidak di sembarangan tempat, walaupun tempat itu sudah dikatakan secara formal. Namun terlebih dari itu, tentu seorang ayah ya atau bapak pendidikan tentu sudah melihat lingkungan sekitar sekolah yang pas bagi anaknya. Dan barangkali saja, karena kita nggak tahu ya, profesornya bukan kita gitu kan. Karena kita nggak tahu, bingung sih mau jawabnya gitu kan. Mungkin kita nggak tahu lingkungan seperti apa yang berada di kawasan tersebut sehingga memutuskan untuk sekolahnya dirumahkan saja atau sekolahnya non formal gitu. Dan lagi pula memang menjadi polemik ya sepanjang zaman bahwasanya tidak setiap yang formal itu bagus mutu pendidikannya. Itu tuh memang semuanya kita mengakui. Nah, boleh jadi hal itu menjadi salah satu alasan beliau tidak menyekolahkan anaknya ke formal dulu sampai menemukan sekolah yang tepat. Menurut hemat Ana seperti itu sih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Jamal yang telah menambahkan
jawaban dari pemakalah dan saudara yang lainnya. Bisik-bisik lagi dari ya maaf ya Ustadz Afdal dulu. Nanti Ustadz Alimul Fajri. Ya, kepada Ustadz Afdal untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan saudara Mu'tafiq dipersilakan. Baik, moderator berikan saya kesempatan terlebih dahulu daripada kakandanya. Nah, aduh, anak saya lagi nangis pula. Oke, em, saya setuju dengan jawaban Ustadz Jamal tadi. Nah, tapi ada sedikit tambahan. Ternyata yang menginginkan sekolah seperti itu, kayak homeschooling yang disebutkan tadi itu, ya homeschooling ya, sekolah non formal lah gitu. Nah, ternyata bukan hanya dari orang tua saja. Justru di sini kejadian di kampung saya itu ada seorang perempuan, dia sedang sekolah formal dan dia telepon bapaknya kebetulan juga ketua DPR ya, bukan anggota tapi ketua malahan. Nah, ketua DPR, dia nyebut dia mau berhenti sekolah, dia mau fokus untuk masuk ke pondok tahfiz. Nah, gitu. Dia hafiz Al-Quran 30 juz selama 1 tahun selesai. Dan dia ngambil ujian paket, dia ikut kursus, setelah itu persiapan ujian paketnya, lulus ujian paketnya, dan dia ikut tes beasiswa ke Turki dan dapat dia beasiswa ke Turki. Nah, kuliah dia di Turki. Adiknya juga seperti itu, adik laki-lakinya, justru sekarang adik laki-lakinya kuliah di Al-Azhar, Kairo, Mesir, gitu. Dan artinya ada kepentingan atau keinginan yang hanya terwujud ketika mereka melalui jalur pendidikan seperti ini gitu. Kalau mereka di jalur formal agak susah untuk mewujudkan cita-cita mereka kuliah ke luar negeri contoh. Karena mungkin dari segi waktu yang tidak efisien, karena sekolah non formal kan banyak kewajiban yang ekstra yang harus dipenuhi oleh anak. Contoh kan jadi membuat jadwal mereka padat dan untuk fokus ke pelajaran di rumah misalnya agak susah. Atau mereka punya jadwal tersendiri yang tidak bisa disesuaikan oleh dengan sekolah formal gitu. Nah, jadi artinya seperti kata Ustaz Taufik tadi bukannya tidak percaya kepada sekolah formal, tetapi karena ada kepentingan atau jalan yang mereka tempuh untuk menempuh cita-cita mereka itu. Nah, itu aja dari tambahan dari Ana. Terima kasih. Baiklah kepada saudara Muhammad Aulia Afdal yang telah menambahkan jawabannya. Semakin lama kelihatannya makin panas diskusi kita ini karena berkaitan dengan membahas sekolah non formal dan formal. Ya, dan ini pun Ustadz Alimul Fajri sepertinya mau menambahkan juga lagi kepada Ustadz Alimul Fajri, persilakan. Baik Bapak Ibu, izin Pak Dokter, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi pemikiran. Saya agak lain cara pandangnya nih Ustaz Abda. Yang pertama, kita bersyukur ya ada alternatif di atas dunia ini untuk mendapatkan pendidikan itu yang mengartikan bahwasanya pendidikan itu penting. Yang pertama, ada yang secara formal, ada yang non formal, ada informal. Itu bagus semuanya. Tujuannya apa? Bagaimana manusia itu berpendidikan. Artinya pendidikan itu penting. Nah, jadi persoalannya formal dan non formal itu yang kendalanya seperti ini. Kalau pendidikan formal itu siklusnya panjang. Siklusnya panjang sebagaimana yang dipaparkan pemakalah tadi. Kemudian yang jelas itu
ada aturan yang mengikat. Dan kita harus ikuti aturan itu. Kurikulum lah namanya, apalah namanya kan. Dan itu berentetan. Sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Cuman plusnya pendidikan formal itu legalitas keilmuannya itu ditinggikan gitu. Lebih tinggi dari yang homeschool tadi atau non-formal tadi. Kemudian kenapa seorang profesor itu memilih anaknya bersekolah di non formal? Berkemungkinan prof itu menginginkan anaknya hanya satu keahlian, beda dengan kita. Kayak Pak Afdal aja lah, ahli tafsir, ahli PAI kan, ahli perdagangan, kan banyak ahli kalau kita yang sekolahnya sekolah formal. Sementara yang non formal tadi dia ingin ahli dalam bidang tertentu dalam waktu atau tempo yang singkat, sehingga terjadilah efisien ekonomisnya gitu kan. Kalau sekolah non formal itu nggak banyak waktu, kalau sekolahnya tidak banyak waktu tentu nggak banyak biaya. Cuman legalitasnya itu kadang dipertanyakan. Seperti di negara kita hari ini ada Wowo, ada siapa lagi, ada Wiwi ya, ada Pak Wiwi, ada anak beliau juga yang legalitas ijazahnya itu menjadi perdebatan publik. Nah, ini resikonya ketika kita tidak berpendidikan non yang formal. Dan itu sah-sah saja sebetulnya kan. Sebetulnya kan itulah alternatif yang baik dari pemerintah. Tadi saya sampaikan bahwasanya kita itu wajib berpendidikan. Tidak boleh tidak berpendidikan. Kalau kita punya waktu dan ingin menguasai banyak ilmu, masuklah pendidikan formal. Tapi kalau kita nggak punya waktu dan hanya ingin ahli dalam bidang tertentu dalam tempo yang singkat, silakan untuk non formal. Jadi begitu barangkali yang bisa saya bagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Halim Fajri yang telah menambahkan masukan kepada kita bagaimana ini masih ada lagi Ustadz Yoga yang mau menambahkan. Silakan kepada Ustadz Yoga. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan terkait dari pertanyaan Nusa Abdul tadi. Banyak dapat pandangan yang berbeda. Mungkin saya tidak berbeda pandangan dari Pak Limun ya, meskipun tadi saya sempat delete keluar. Namun kita bisa merefleksi kejadian fenomena instanisasi ijazah. Kalau kita lihat instansi ijazah ini pada tahun 2003 itu pasal 28 akhirnya disepakati itu pada tahun 2007 ya. Nomor 14 tahun 2007 tentang standar paket ini. Artinya apa? Fenomena instanisasi ijazah ini sangat meresahkan bagi kita yang mestinya sekolah itu 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun, bahkan lama. Tetapi dibandingkan mereka yang tidak sekolah tetap bisa memiliki ijazah. Nah, hal semacam ini mestinya menjadi bumerang bagi kita. Tidak perlu sekolah formal. Artinya toh ijazah juga bisa dicetak ya kan. Toh ijazah juga bisa di ujian paket. Nah, menjadi bumerang juga untuk lembaga instansi formal. Karena sebagian terkadang instansi atau lembaga formal ini lebih fokus kepada teori-teori saja kan. Sangat jarang mereka itu memprioritaskan substansi daripada pelajaran. Apalagi zaman sekarang Mendikbudnya bikin kurikulum merdeka seperti itu. Ya ribet administrasinya. Teorinya banyak sehingga substansinya nggak jelas kan.
Betul yang dikatakan oleh banyak pakar, Indonesia ini terlalu banyak yang dipelajari, sehingga saking banyak yang dipelajari, satu pun yang dipelajari nggak bisa yang dipraktekkan. Substansinya nggak jelas kan. Nah, dari hal semacam itu, banyak orang-orang yang di kalangan profesor, akademik, atau selebritis itu lebih memilih pendidikan formal, pendidikan non formal atau informal. Karena substansinya jelas. Ketika dia kursus bahasa Inggris, ya yang didapatinya ya public speaking bahasa Inggrisnya bagus, pembicaraan atau dialognya bahasa Inggrisnya bagus. Ketika dia kursus bahasa matematika, ya dia mendapatkan ilmu matematika yang jelas dan substansinya jelas. Nah, formal ini kesalahannya. Dia mempelajari semuanya, teorinya semuanya, sehingga substansinya nggak jelas kan. Dan gurunya lebih disibukkan dengan administrasi oleh Mendikbud. Nah, ini menjadi bumerang untuk kita semua. Artinya apa? Ya, seperti yang kita rasakan saat ini kan. Fenomena instansiasi ijazah menjadi masyarakat memandang pendidikan formal itu nggak penting karena ijazah bisa dicari, masih bisa dicetak, masih bisa diakali. Cobalah kalau pemerintah tidak mengeluarkan kesepakatan Undang-Undang 14 nomor 14 tahun 2007, mungkin orang semuanya sekolah kan. Kalau dulu sebelum dari 2007 itu semuanya sekolah. Kalau nggak sekolah nggak dapat ijazah gitu. Kan jelas bukti mereka sekolah itu ya mereka dapat ijazah itu sekolah gitu. Itu pandangan dari saya pribadi, Pak Afdol. Artinya substansi daripada formal ini patut dikritik kembali karena tidak jelas arahnya kemana. Begitupun dengan gurunya. Terima kasih, moderator. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Yoga yang telah masih menambahkan ya jawaban dari pertanyaan Muhammad Taufik. Ya. Kepada Ustadz Rogi, mohon maaf sekali ya, karena masih ada lagi pertanyaan satu lagi yang belum terjawab. Jadi untuk Ustadz Rogi, mohon maaf sekali sesi berikutnya lagi ya. Baiklah, kepada pemakalah dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Taufik Hidayat. Mungkin pemakalah sudah paham dengan pertanyaannya, dipersilakan kepada pemakalah. Baik, terima kasih moderator. Saya kira diskusi tadi itu dapat sekaligus menjawab dari pertanyaan Bapak Taufik Hidayat. Namun saya di sini ingin juga menambahkan beberapa poin yang mungkin bisa menjadi alasan bagi kelompok Salafi tadinya, karena Pak Taufik Hidayat tadi lebih fokus kepada fenomena di kelompok Salafi. Nah, seperti kita tahu, Salafi itu merupakan kelompok yang mereka itu menekankan pembelajaran Islam yang murni dan secara tekstual. Nah, jadi menurut pandangan saya yang dapat menjadikan alasan bagi kelompok tersebut, mungkin yang pertama itu adalah ingin pendidikannya itu yang didapat adalah pendidikan yang lebih terarah secara akidah ataupun secara agamanya. Kemudian juga yang kedua menghindari pergaulan yang buruk di luaran sana, karena dimanapun kita berada itu pasti ada ditemukan pengaruh yang buruk, walaupun tidak banyak tapi pasti ada. Terus yang ketiga mungkin itu lebih ingin membentuk karakter yang lebih kuat, karakter Islaminya yang lebih kuat secara lebih kompleks gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Karena dari pembelajaran non formal itu ada kelebihannya, khususnya untuk pendidikan Islam. Yang pertama, nilai keagamaan dan adabnya itu bisa lebih terjaga. Yang kedua, tadi yang sudah kita bahas juga, waktu belajarnya lebih fleksibel dan sesuai dengan bakat ataupun keterampilan anak. Dan yang ketiga, orang tua itu dapat memastikan kualitas moral dan spiritual anaknya. Tapi di sini juga ditemukan tantangan karena kita belajar non formal, seperti homeschooling tadi yang dibahas oleh Bapak Taufik Hidayat. Yang pertama itu anak kurang bisa berinteraksi sosial dengan dunia luar karena dia sudah terbiasa dengan kehidupan di dalam rumah. Kemudian risiko kehilangan pengakuan formal. Nah, tadi juga sudah kita singgung. Dan bisa juga muncul isolasi sosial. Nah, tadi juga ya sama seperti kurangnya interaksi sosial terhadap masyarakat. Mungkin itu jawaban singkat dari Ana. Kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, boleh dipersilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemakalah yang telah memberi jawaban atas pertanyaan dari saudara Taufik Hidayat.
kepada Ustadz Rocky Muslim dulu untuk menambahkan jawaban dari pemakalah, dipersilakan. Baik, sebelum menambahkan pertanyaannya coba diulang lagi supaya lebih utuh dan lebih lengkap. Jadi, saya ulang lagi ya pertanyaannya pada Pak Rocky. Eh, yang sudah kita dengar tadi bagaimana pandangan kita dan pandangan pemerintah kita saat ini terhadap yang informal itu, dan karena begitulah ya, kayak seperti teman selaf itu schooling dan sebagainya. Kalau pemerintah kan butuh ijazah dan segala macam legalitasnya, gimana pandangan? Terima kasih. Baik, sebenarnya ini menambahkan saja jawaban dari pemateri ya. Jadi sebenarnya ini sesuai kebutuhan sebenarnya, karena memang sebenarnya orang tua yang memasukkan anaknya ya, yang sepertinya kalau dia masukkan anaknya ke apa namanya ke sekolah-sekolah salafi atau non formal itu berarti mereka membutuhkan itulah kebutuhannya gitu. Jadi mereka mungkin dalam berpikirannya tidak terlalu memikirkan ke arah sertifikatnya gitu atau apa setelah itu gitu. Tapi mereka lebih ke kebutuhan. Bisa jadi dia lebih membutuhkan mungkin kalau untuk proses anak-anak di sekolah dasar menginginkan anaknya itu mantap dan kuat secara akidah atau akhlaknya gitu kan. Kalau misalnya mereka pun sebenarnya sudah ada solusi. Kalau saya lihat-lihat ya, mungkin ada juga di antara teman-teman di sini mungkin yang salafi juga bisa menambahkan gitu kan. Kalau saya lihat solusi bagi mereka juga mempersiapkan sekolah lanjutan bagi mereka gitu. Sehingga sekolah lanjutan yang mereka buat itu menampung anak-anak yang sudah yang sudah tamat misalnya dari SD tersebut atau SMP tersebut, maka dia tampung ke pesantrennya yang sudah dia kondisikan atau sudah sesuai kurikulum mereka gitu. Kalau masalah kemana dunianya atau segala macamnya, insya Allah itu kalau saya pikir itu tergantung keyakinan dan dari orang tua masing-masing ya. Karena memang pada dasarnya ujung-ujungnya pun kalau untuk S2, S3 pun sebenarnya orang salafi pun juga bisa kayaknya ya. Contoh mungkin ada di antara kawan-kawan kita juga sekarang ini sedang mendiami atau sedang belajar tentang S2 atau S3 gitu. Itu saja tambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Rocky. Dan di sini nampaknya Ustadz Muhammad Taufik mau menambahkan menambahkan jawaban dari pemakalah ataupun dari Ustadz Rocky. Dipersilakan kepada Muhammad Taufik untuk mengasih respon atau komentarnya terhadap pertanyaan dari Taufik Hidayat tadi. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini enak juga nih, panas nih, biar saya jadi pemantik nih. Ustaz Abdallah insya Allah nanti ngasih tanggapan nih. Ana agak kurang setuju dengan pemakalah nih, karena Ana agak namanya berkomentar tadi kan boleh kan? Salafi Wahabi itu dikaitkan dengan kemurnian Islam. Itu Ana kurang setuju tuh, karena yang namanya pembelajaran pemikiran itu kan sifatnya dhaniyah, bukan qat'iyah. Kalau qat'iyah itu ya dari Allah Ta'ala dan Rasul. Setelah itu maka kalau dikaji murni, tidak murni itu kalau masalah dia pemikiran, itu zonnya. Anda tidak setuju dia. Kalau kita ini berarti tidak murni gitu. Anda kurang setuju itu pernyataan itu tadi. Yang kedua adalah pengakuan formal ijazah. Berarti homeschooling itu tuh kalau masalah pengakuan dari negaranya kan sudah ada, ya kan? Andai kan kita dapodiknya itu mengikuti dari awal gitu, misalnya SMP dari ke-1, ke-2, ke-3 gitu. Itu juga ada undang-undangnya kan, seperti homeschooling atau PKBM gitu kan.
Juga ada, kita tengok di universitas itu kan ada jurusan apa namanya, jurusan pendidikan luar sekolah. Berarti negara ini sudah memberi kesempatan kepada orang-orang yang apa, yang tidak sekolah formal itu untuk mendapatkan pengakuan formal daripada negara. Yang salahnya itu yang jadi presiden tuh dia ngakunya di UGM gitu, mengaku gitu kan. Jadi yang dimasalahkan beda dengan pengakuan dengan mengaku kan. Kalau yang dimasalahkan di sini dia kan mengaku pernah di UGM. Itu saja tanggapan dari anak. Kemudian bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Abdul, Ustaz Rocky, Ustaz apa yang lain boleh. Kena mantik, Terima pemantik kasih aja nih. kepada Ustadz Muhammad Taufik yang mencoba menambahkan jawaban penanya tadi. Bagaimana kepada ustazah ini, tolong dulu bersuara dulu terkait dengan materi kita yaitu mengenai pendidikan informal dan formal dan formal. Oke, bagaimana Ustazah Fitri Wulandari komennya terhadap permasalahan kita ini? Ini bapak-bapak aja dari tadi. Atau Moderator, saya moderator, kita sampai jam berapa diskusinya? Harus kita perhatikan juga jamnya, karena Pak Yes, dosen kita nanti juga, karena udah 9:05. ya, terima kasih Ustazah atas responnya ya. Bagaimana kepada Bapak Dokter, apakah diskusi kita lanjutkan atau bagaimana Pak? Oke, saya saja tidak apa-apa. Bagaimana Saya Pak? udah tutup aja lagi tidak apa-apa. Iya, Pak. Ya, baiklah. Terima kasih kepada pemakalah, terima kasih kepada penanya dan para menambahkan pelengkap jawabannya. Terima kasih semuanya kami ucapkan. Dan karena dan yang belum seperti saat yoga belum ada kesempatan untuk hal ini, mohon maaf sekali. Dan untuk menghemat waktu karena hari sudah menunjukkan jam 9:05 dan perkuliahan kita habis dari jam 10, maka lebih sempurnanya semua pertanyaan-pertanyaan tadi dijelaskan lagi oleh Bapak Dokter kita. Kepada Bapak Dokter kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan kita tentang sekolah ketika diberikan identitas formal, non formal, dan informal. Identitasnya itu atau statusnya itu atau apa namanya dalam undang-undang? Coba ingatkan siapa tadi pemakalahnya? Pak Iza. Mana Faiza? Ya, Ustaz. Formal informal apa namanya? Jalur dalam undang-undang, ingatkan lagi mana makalahnya tadi? Yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, Pak. Iya, namanya apa? Jalur atau apa? Namanya Kan ada jalur, jenjang, satuan. kalau di sini cuman UU Sisdiknas Nomor Iya, 20 iya, iya. Tahun 2003. Pendidikan jalur, Pak. Jalur ya. Ya, jalur. Begitu ya. Jadi katanya yang dipakai dulu ya, jalur. Ya, ada jalur, ada tingkat, ada satuan. Ya. Itu harus lihat undang-undang, harus hafal itu ya. Kata itu dipakai. Nah, sekarang ketika jalur itu diberikan keputusan atau identitas
ini formal, non formal, informal, maka kira-kira seperti ini skemanya. Sebentar, Bapak share screen dulu ya. Mana materi? Sebentar dibuka dulu. Hmm. Nampak? Nampak, Pak. Nampak ya? Pak. Oke. Nampak. Kira-kira begini. Coba uraian singkatnya nih. Ini disarikan tadi. Pendidikan formal itu SD, SMP, perguruan tinggi. Tujuannya mengembangkan potensi akademik dan non-akademik sesuai dengan kurikulum nasional. Ini kurikulum nasional. Non formal, kursus-kursus. Sebenarnya kalau dia itu membutuhkan sertifikasi tertentu seperti rumah tahfiz, dia masuk ke non formal sebenarnya lagi. Sedangkan informal itu pendidikan di rumah, pembentukan karakter, belajar sopan santun, religius. Tahfiz masuk di sini. Tapi di ketika tahfiz ini membutuhkan sertifikat, karena itu jadi syarat, tentu naik dia ke formal. Itu kira-kira. Ya, oke. Sekarang coba perhatikan ini. Formal pendidikan terstruktur berjenjang dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sistemnya mengikuti kurikulum nasional. Ya, penanggung jawabnya pemerintah. Dalam hal ini Kemendikbud, Ristek Dikti. Ya. Kalau sekarang Kemendikbud Dikdasmen. Outputnya ijazah, sertifikat resmi yang diakui oleh negara. Pembiayaannya dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ini undang-undangnya. Ya. Kemudian non formal pendidikan di luar sistem formal diselenggarakan secara terstruktur. Jadi katanya non formal ini secara terstruktur. Ya, sama dengan sebenarnya dengan formal. Tapi ini bukan kurikulum nasional, dia lebih ke ya dia fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Lembaga-lembaga pelatihan. Nanti sertifikatnya itu menjadi syarat atau prasyarat untuk menguatkan pendidikan formal. Ya kan? Dia pemerintah juga yang menyelenggarakan. Sertifikat berasal dari pemerintah, juga ini lembaga penyelenggara. Undang-undang adanya. Ada undang-undang Sisdiknas juga. Hubungannya adalah melengkapi pendidikan formal, membantu masyarakat, dan seterusnya. Nah, sekarang informal. Informal adalah pendidikan itu yang diselenggarakan oleh masyarakat atau keluarga. Tujuannya adalah outputnya sikap, nilai, karakter. Ada juga undang-undangnya, ada. Tapi dalam hal pembiayaan, dia sebenarnya tidak butuh biaya khusus. Ya, tujuannya adalah pembentukan karakter. Nah, ini kan sudah paham kita ini. Nah, sekarang apa yang kita perdebatkan? Ini apakah ini prinsip yang kita perdebatkan atau tidak? Coba kita olah. Ijazah tadi ya sebagai
output dari pendidikan formal. Apakah ijazah ini hal baru? Tidak. Enggak, Taufik. Ijazah bukan hal baru. Ya, Plato itu dikasih ijazah oleh gurunya Socrates. Aristoteles diberi ijazah oleh gurunya Plato. Apa makna ijazah? Ijazah adalah kebolehan di ketika Imam Syafi'i disuruh untuk pergi ke Kufah oleh Imam Malik. Sudahlah, Syafi'i, kau pergi ke sana. Engkau sudah boleh berfatwa. Itu ijazah, kan? Tapi jangan Taufik cari mana ijazah Imam Syafi'i, lalu menggugat kealimannya. Seperti yang terjadi di UGM itu. Ya kan? Ya, jadi itu ijazah. Akan tetapi, ketika kemajuan bangsa ini, peradaban ini sudah mulai, boleh dikatakan meningkat, tapi bukan berarti peradaban lama itu naif, kurang sama sekali. Di sini salahnya kita. Kita harus menyesuaikan. Oke, Faiza. Faiza sudah menikah atau belum? Belum, Pak. Oh, belum. Salah tanya, Bapak. Siapa yang akan Bapak tanya ya? Deti Yulia Martiana. Kamu, ayo married? Oh, Pak. Sudah menikah? Sudah, Pak. Sudah. Mau dengan surat tidak pakai surat nikah? Enggak, Pak. Kan kita menggugat itu ya kan? Jadi begini. Jadi jangan disalahkan. Perlu ijazah, perlu surat nikah, perlu akta jual beli, ya perlu. Karena itu bentuk sebuah peradaban yang berkembang. Ya kan? Ini kita dudukkan satu-satu dulu ya. Yang kita bicarakan ini nih. Sekarang ini ada tren baru, kutab tidak membutuhkan ijazah legal formal yang dari pemerintah. Karena ijazahnya cukup diberikan pada lembaganya sendiri. Lalu dia diberi ijazah atau dibai'ah atau apa namanya, dia sudah tahfiz. Apa namanya kalau ijazah tahfiz ini diberikan? Baik tertulis Sanad. ataupun tidak tertulis? Sanad. Sanad beda dengan syahadah, San. Beda ya, syahadah ya. Tapi itu sebut saja kedua-duanya sebagai pengakuan, ya kan? Baik lisan maupun tulisan, oke? Iya kan? Akan tetapi pengakuan yang seperti itu ada hukum perundang-undangan suatu negara yang menetapkan keabsahan. Orang tidak akan mengkeragui keabsahan ilmu atau kealiman yang tamat dari pondok, surau, menasah. Kalau dia itu alim, ya kan? Akan tetapi dia dibutuhkan, ada legal formalnya. Legal formalnya itu ijazah. Ya. Saya sudah melakukan penelitian dari tahun 2007 di pesantren-pesantren Salafiyah. Salafiyah, jangan salah paham. Salafi, Wahabi beda ya. Salafiyah. Salafiyah itu adalah pesantren yang kuno, baik dan memakai tradisinya Perti atau tradisi-tradisi NU atau tradisi-tradisi Aceh. Sudah saya teliti, ternyata ada perihal kehidupan yang menuntut mereka itu butuh atau mengharuskan ada ijazah. Maka mulai dari tahun 2009 sebenarnya, tapi dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada juga, ditetapkan untuk pesantren Salafiyah itu secara kuat wajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun
dia mesti ngambil atau diberi penguatan mata pelajaran umum yang itu untuk dilakukan ujian nasional UN. Nanti dia akan memilih atau dia diarahkan kepada MTS terdekat atau MTS yang jadi mitra kerjanya. Maka dia dibutuhkan ijazah. Ya. Ketika dia butuh ijazah, karena dalam temuan penelitian saya dahulu, ternyata alumni pesantren Salafiyah itu banyak yang kaya-kaya. Lalu dia masuk ke politik, ijazah enggak ada. Iya kan? Enggak ada ijazahnya. Ijazah paket C, paket B, paket A-nya enggak ada. Ya. Maka mulailah dia mengambil paket sesuai dengan tingkatan A, B, C. Lalu itulah yang digunakan untuk masuk daftar ke politik. Ya. Kalau begitu, salahkah? Tidak salah. Kita harus ikuti aturan-aturan formal. Ijazah kita yang di sini, misalnya taman STP, mau masuk S2 di Kairo, itu akan ditashih dulu. Ya kan? Akan disahkan dahulu sama persis bagaimana ijazah dari luar negeri, Kairo, ataupun negara-negara Timur Tengah, itu di Kemendikbud itu disahkan terlebih dahulu. Apakah ijazah itu bisa setara? Dilihatlah mata kuliahnya, jam kuliahnya, kemudian kontennya, bidang apa. Ditambah kesaksian. Iya kan? Kesaksian. Ini minta saksi saja untuk menunjukkan ijazah asli, tidak bisa kan? Ini masalahnya yang di sana itu. Oke, sekarang itu sudah kita selesaikan ya, bahwa itu adalah penting. Sekarang pertanyaannya, tadi ini agak menggelitik ini, karena menyebut satu organisasi Salafi, misalnya tidak butuh ijazah. Oke. Saya punya pengalaman, nanti direfleksikan saja bentuk cerita saya ini ya. Saya punya pengalaman, keluarga dekat saya memasukkan anaknya ke sekolah Khutab Budi As'ari. Ada dengar Budi As'ari? Khutab yang tidak butuh ijazah. Lalu saya bertamu ke rumahnya, ada kebutuhan tertentu, mungkin silaturahmi. Lalu dia dengan semangat menceritakan anaknya di sekolah Khutab itu. Ya kan? Oh iya. Lalu dia lihatkan buku-buku dokumennya dari Budi As'ari ini. Dilihatkan. Karena saya adalah akademik, tentu saya mengetahui buku dan pembobotan buku itu, ya kan? Saya lihat. Lalu saya tanya tentang sistemnya. Lalu anak-anaknya belajarlah Quran di sana. Anaknya belajar Quran di sana, dia bersemangat menyampaikan bahwa untuk apa lagi kita butuh ijazah kalau anak-anak itu sudah 30 juz. Apakah masih meragukan Quran? Itu kalimat-kalimatnya ya. Karena itu adalah saudara sendiri, saudara dekat dari keluarga istri. Saya tanyakan, udah, Budi As'ari itu sekolahnya di mana dulu? Di Mesir, S1-nya. Oh iya. Sekarang dia bikin sekolah yang dia buat mengingkari sejarah hidupnya. Karena dia tamat sekolah formal, iya kan? Lalu dia buat sekolah yang mengingkari sejarah hidupnya. Ini masuk akal apa enggak nih? Langsung berubah. Awalnya kaget dengan kalimat seperti itu. Oh iya ya, oh iya ya. Oke. Lalu tanya sistemnya. Ya, yang kami juga orang-orang tua ini ikut. Tapi ini ceritanya lebih awal sebenarnya. Ikut bahwa pertemuan orang tua 1 kali, 2 kali seminggu, nanti rutin. Rupanya orang tuanya juga ikut sekolah mendampingi anaknya. Oh iya ya. Lalu saya tanyakan ke dia,
Kenapa udah tidak ikut kuliah dengan saya saja? Ya kan? Kenapa sama dia? Kan saya dokter, saya lebih tinggi sekolah saya dari dia. Apakah saya tidak alim dalam hal ini? Iya kan? Ini cara mengapanya. Oke. Tapi begitu ya, begitu. Oke. Kita tidak cari kesimpulan. Tapi dalam kenyataannya, orang yang mengingkari ijazah sebagai bentuk bukti tamat sekolah, ya tamat sekolah, kemudian ijazah sebagai bentuk kompetensi, sebenarnya itu kan harus paralel, harus sama ya, harus. Sekarang ini, Taufik, ada kecurigaan termasuk profesor itu menyekolahkan anaknya karena dia tidak ada garansi dari sekolah formal. Oh, lebih baik anak saya di sini, dia lebih terjaga hafalannya, lebih bagus apanya. Soalnya kita harus lihat, ya kan? Jangan campur adukkan furu' dan asal. Ya kan? Lalu karena belum ada sekolah formal yang menurut seleranya atau menurut pemikirannya itu belum bisa menanamkan karakter, lalu dia ingkari sekolah formal, dia memilih itu salah logika berpikirnya itu. Ya kan? Paham ya? Padahal dia profesor sendiri dari sekolah formal, apakah itu adalah penyesalan untuk profesornya? Oh, andaikan tahu seperti ini, saya lebih baik tidak sekolah dari dulu. Belum tentu juga nasibnya seperti itu. Atau punya kesadaran seperti itu. Gitu. Bagaimana solusinya? Solusi balik ke undang-undang tadi. Bahwa ada hubungan timbal balik loh. Iya kan? Ada hubungan timbal balik. Nampak? Enggak. Belum, Pak. Belum, Pak. Coba perhatikan hubungan timbal balik. Coba perhatikan di dalam ini, di dalam undang-undang itu, dia hanya melengkapi. Sekarang, mana yang suplemennya belum tentu juga. Apakah pembinaan karakter itu sebagai pelengkap saja? Enggak juga. Lalu kita bertumpu. Jangan salah mengartikan melengkapi. Bahwa sekolah atau informal, non-formal melengkapi formal. Kalau sekiranya akhlaknya lebih baik di non-formal, jangan dianggap bahwa akhlak itu kelengkapan, suplemen. Itu salah itu. Ya kan? Maka ganti penguatan. Nah, begitu. Itu logikanya, ya kan? Tapi jangan salah juga bahwa pendidikan formal itu mengabaikan karakter. Enggak juga. Ya. Ini. Coba perhatikan ayat-ayat Quran semuanya. Atau kita tampilkan seluruh ayat-ayat Quran dan itu tanggung jawab orang tua. Ya. Lalu. Sebenarnya asal sekolah ini di mana sih? Sekolah itu kan school. School itu waktu luang. Waktu luang. Yang dahulu, yang jadi guru itu adalah bapak ibunya. Ya, seperti Nabi Ibrahim mendidik anaknya, atau bahkan dari Nabi Nuh, Nabi Adam mendidik anaknya. Tidak ada guru dulu. Tetapi karena berubah zaman terus, dalam sejarah Yunani di barat atau di timur, guru punya keterbatasan. Mulailah sejarah dimulai. Misalnya, itu kan berkehadiran Nabi sendiri. Bisa saja dahulu bagaimana guru-gurunya orang-orang kafir Quraisy. Ternyata datang seorang guru yang diutus Tuhan. Maka berganti gurulah Umar bin Khattab kepada Nabi. Ikutlah ke majelisnya, namanya Darul Arkam. Ya kan? Berganti guru dia. Ketika berganti guru, guru itu punya kemampuan. Kemampuannya kemampuan apa? Kemampuan dalam hal penguasaan konten. Itu kita sebut kalau kita pakai teori kompetensi sekarang. Ya kan? Lalu datanglah dia ke masjid dari Darul Arkam. Karena masjid juga berkembang, dibuatlah pengunjung sudah banyak datang, dibuatlah rumah-rumah, asrama-asrama di sekitar masjid. Maka muncullah Masjid Jami', sekaligus Jami' itu menjadi Al-Jami'ah, perguruan tinggi. Maka tidak bisa dilepaskan perguruan tinggi dengan masjid. Ya kan? Lalu
Karena ini kitabnya sudah tamat, itu sudah tamat, maka dia di ijazah. Ijazah diberikan kebolehan untuk lanjut ke tingkat atas. Dalam tradisi-tradisi ilmu, murid senior itu dijadikan guru. Dalam istilahnya guru tua yang membimbing yang lebih muda. Ya kan? Di dalam sistem modern itu disebut mentoring. Ya kan? Kemudian semuanya mendapat pengakuan. Maka itu kita sebut ijazah. Ijazah digunakan untuk apa? Untuk ketika profesi mulai terbentuk. Ya kan? Profesi mulai terbentuk menuntut etika profesi. Karena etika profesi itu menuntut juga jasa, berkembang pemikiran para ulama, bolehkah gaji guru? Dibolehkan. Apa syarat jadi guru? Bagaimana meningkatkan kemampuan guru? Maka itulah sertifikat-sertifikat tambahan. Sekarang namanya sertifikat pendamping ijazah atau sebut portofolio bagi guru di ketika akan naik kepada bisa PPG dalam bentuk sederhana hari ini dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Sekarang ini kalau memang penekanannya kepada bentuk ijazah sebagai bahagian kritik Faizah tadi, ya, kepada ijazah, maka Faizah nanti tulis jurnal bagaimana, ya, bagaimana sinergisitas lembaga pendidikan formal, non formal, informal dalam hal penguatan. Penguatannya bisa macam-macam, ya kan? Kompetensi, ya, kompetensi guru, misalnya, buat itu jurnalnya ke sana. Maka nanti teorinya salah satu ijazah. Ijazah cari yang dari kata bahasa Arab, bukan sertifikat dari bahasa Inggris semata, ya kan? Ijazah. Ijazah itu biasanya diiringi dari tradisi ulama lama dengan ucapan pengakuan bai'ah. Oke, Faizah, Anda sudah menamatkan kitab saya, kata guru. Pergilah ke sana, Anda sudah boleh. Seperti Imam Syafi'i dipersilakan untuk pergi menemui Imam Abu Hanifah atau murid dari Imam Abu Hanifah. Ya kan? Oke, Syafi'i, engkau sudah boleh berfatwa. Ketika datang, tidak lama dia belajar. Oke, Tuan Guru, saya sudah bisa membaca. Saya sudah menguasai kitab Al-Muwatta. Kaget Imam Malik. Tidak hanya dikuasainya, kompetens menguraikannya. Iya kan? Padahal umur 17 tahun baru. Silakanlah. Sudah dibayar ijazah itu. Ya. Jadi kedua-duanya ya. Baik persyaratannya formalitas biasa atau yang sifatnya substansial. Apa arti substansial? Substansinya, hakikatnya, orang yang berijazah dengan kompetensi kepribadian, ya kan? Itu namanya attitude. Dengan kompetensi yang melekat pada knowledge dan skill. Ya, seperti itu. Tapi kita jujur Taufik. Mana Taufik, masih ada? Jujur. Ada, Pak. Kenapa itu terjadi? Tidak hanya di Riau itu. Sebenarnya saya sudah juga melakukan penelitian di Pasaman Barat dan seluruh Sumatera Barat. Iya kan? Apa kata bupatinya? Ada salah seorang bupati di Pasaman mengatakan, anak saya lebih senang saya masukkan ke SD ini, Pak. Kenapa? Padahal saya, kata bupati itu, saya punya SD. Kan SD kan di bawah bupati semuanya kan? SD, SMP. Tapi pembinaan karakternya bagus di sekolah ini, Pak. Anak-anak saya sudah hafal juz 30, sudah hafal doa-doa yaumiyah, amalan-amalan yaumiyah. Yang itu tidak ada di sekolah saya. Maksud sekolah saya itu di SD-SD ya. SD kan di bawah bupati langsung kan?
tidak ada. Sebenarnya Pak, saya malu juga sebenarnya ini. Kenapa cucu saya masuk ke sini? Ini. Tapi itu ungkapannya adalah baik untuk kita ambil hikmahnya. Oh, ternyata sekolah-sekolah Islam itu ya baik dia mendekat atau dia secara formal sudah berada, misalnya SDIT yang sudah kita bahas itu. Sudah kita bahas dulu ya. SDIT atau sekolah alam, ya kan? Kemudian ditambah ternyata dia sudah banyak menguasai amalan-amalan yaumiyah, daily activity-nya sudah diatur. Doa-doa pendeknya sudah. Kalau begitu kan kita jadi tren, jadi ditiru kan? Coba perhatikan sekolah-sekolah SD sekarang sudah buat pula rumah-rumah tahfiz, ya kan? Dia membranding itu juga untuk dia dikunjungi. Karena SD kan banyak tutup, baik di kota-kota maupun di desa banyak tutup. Kenapa tutup? Pertama, semakin sedikit orang beranak mungkin. Yang kedua, banyak orang ke sekolah Islam, iya kan? Sehingga SD yang dahulu satu atapnya 3 SD itu sudah mulai tutup dan digabung, ya kan? Guru-gurunya juga digabung. Salah satunya adalah kami sudah mulai kurang. Ya, pertama ya harus kita akui juga mungkin anak orang sudah mulai kurang sekarang. Yang kedua, orang sudah banyak memilih sekolah alternatif, sekolah-sekolah Islam sudah banyak. Itu siapa itu yang membuat dia menguat? Alumni STP ini yang laris manis di Kota Padang sekarang. Kan? Halimun Fajri karena dia pergi ke kampung halamannya membangun kampung, ya tentu kampungnya membutuhkan dia kan. Oke, itu saja ceramah kita pada pagi hari ini. Ada counter atau ada penolakan atau ada diskusi lanjutan? Kita beri waktu 5 menit, silakan. Pak, dari Bu Rasidah. Ya. Siapa duluan? Siapa dulu? Ibu Rasidah lah dulu. Pak Dokter, saya ada ini. Kenapa sih SD itu harus 6 tahun gitu? Jadi sebagusnya juga harus ada program itu, tidak harus 6 tahun anak SD ataupun SMP atau SMA itu. Artinya ada percepatan atau pembelajaran apabila anak ini mampu gitu. Jadi itu nampaknya belum ada sebuah lembaga yang membuat hal seperti itu. Nah, itu bolehkah dibuat itu seandainya bolehkah dibuat itu, Pak? Itu intinya. Sudah ada Bu, namanya Excel kan, acceleration kan? Iya. Ya sudah. Hanya saja apakah akselerasi itu bisa diterapkan atau bagaimana cara penerapannya? Ya, saya minum dulu. Boleh saja, ya. Nah, tapi pertanyaannya, Bu Rasidah, itu untuk grade, termasuk di negara Eropa dan Amerika, tentang 5 atau 6 tahun di pendidikan dasar. Nah, itu kan sebenarnya sudah hasil temuan penelitian para pakar yang diambil oleh Kemendikbud bahwa rata-rata belajar di SD itu 6 tahun. Kalaupun ada anak-anak super ya boleh lanjut ke bisa pindah 5 tahun pindah nanti 2 tahun pula di SMP, 2 tahun pula di SMA. Lalu dia sudah sarjana. Ternyata di Korea sudah banyak orang sarjana di umur 19 tahun, di umur 18 tahun, bahkan doktor di umur 21 tahun, ya kan? Dan di kita sudah ada, tapi mungkin ya mana SD-nya yang siap itu tentu tidak semuanya juga ya. Tapi inti pertanyaannya Ibu Rasidah itu sudah ada. Tapi kita ingin kritisi lagi ide Bu Rasidah ini, iya kan? Oke, saya mau mengkritisi. Bu, saya punya teman, termasuk yang saya alami waktu saya SD dahulu di tahun 80-an. Itu kami, iya kan? Ya, itu anak SD di zaman dahulu itu enggak pandai membaca. Sampai kelas 3, kelas 4 enggak pandai membaca, Bu. Tapi naik-naik aja terus.
Ini cerita salah seorang teman saya yang dia profesor di Aceh, Pak Zalnur. Saya pandai membaca itu kelas 5 SD. Tengku tuh kenapa naik aja terus? Naik-naik tingkat aja terus. Ya karena ibu saya kepala sekolah. Iya Oh, kan? Tahu tidak Ibu, siapa yang saya ceritakan ini? Teman saya itu di ketika dia sudah bisa membaca, masuk ke madrasah, masuk ke bahasa Inggris di UIN sana itu, kuliahnya 2 kali di Amerika, S2, kemudian 1 kali di Australia. Sekarang sudah profesor dia. Jadi oke, sekarang kita ingin mengkritisi itu ya. Ya, ada yang dianggap mampu bahwa anak TK sudah harus bisa membaca. Tidak boleh anak TK diajari membaca berhitung. Calistung itu adalah tugas guru SD. Guru TK itu mengajak anak bermain-main saja dahulu. Walaupun ada konsekuensi dia pandai membaca karena dia melompat, berhitung, bernyanyi, ya kan? Tapi intinya dia sekolah sambil bermain. Bermain sambil sekolah atau sekolah sambil bermain? Ya, Bermain sambil sekolah. bermain sambil sekolah slogannya. Coba di sekolah-sekolah yang ini, yang sekolah-sekolah maju, ingin merekrut muridnya murid pintar-pintar saja. Itu kan diskriminasi itu. Iya kan? Ada juga baiknya kadang-kadang zonasi ini. Iya kan? Karena sekolah-sekolah yang keren itu, gurunya itu enak dia ngajar orang-orang pintar. Iya kan? Masuk zonasi mengeluh dia karena masuk dari lingkungan sekolahnya yang macam-macam. Ya, ini kan azas keadilan sebagai manusia. Tapi sisi lainnya, ya kan perlu itu bahwa kita kelompokkan anak ini, oh, dia unggul. Tapi prinsipnya sebagai sebuah negara, ya keunggulan sebuah lembaga pendidikan itu negara ini menjamin bahwa warga negaranya berhak mendapatkan pendidikan. Maka negara punya kewajiban untuk meratakan pendidikan. Idealnya kan tidak ada sekolah-sekolah unggul, iya kan? Karena sekolah pada prinsipnya sesuai dengan konstitusi harus unggul. Tapi kan ini kenyataannya belum semuanya terpenuhi, terutama di negeri 3T, terluar, terpencil, terjauh, termiskin lah, kira-kira begitu, iya kan? Gitu, ya kan? Tapi prinsipnya boleh lah ya, Bu. Oke, itu saja. Jangan dikira ya bahwa cepat sekolah itu lebih lebih apa ya juga. Nah, karena pendidikan uh, ya tidak selamanya logika matematika itu ukuran ketika. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak saya akan prepare Pak, untuk bergerak ke kampus. Ya, silakan. Gini Pak, kan ada istilah Pak yang familiar. Di dalam sebuah lokal itu setiap anak mempunyai skill masing-masing. Anda tidak bisa mengajar ikan untuk memanjat dan Anda tidak bisa mengajarkan hewan darat untuk berenang karena mereka sudah punya keahlian masing-masing. Nah, ini menjadi polemik juga Pak di kalangan seusia-usia kami Pak, bahwasanya tidak semua anak itu mesti menguasai pembelajaran gitu. Sedangkan kita tahu bahwasanya Imam Al-Ghazali itu menguasai semua bidang ilmu keagamaan. Di dalam kitab Ihya sudah terkandung fikih, akidah, nilai-nilai filsafatnya, nilai-nilai keislaman dan sebagainya. Nah, sekiranya nanti pendapat ini menjadi pendapat yang disetujui banyak orang, bagaimana menurut Bapak gitu? Bahwasanya tidak semua murid itu harus menguasai semua mata pelajaran gitu, Pak. Terima kasih. Ya, Jamal, itu benar itu. Iya kan? Kita klasifikasikan saja pada tingkat fardu ain. Sebentar ya.
Baik, itu sebentar. Ada dosen Jakarta nelpon sebentar ini. Dia OTW ke kampus. Eh, Jamal tadi ya, Jamal. Ikan tidak bisa, ya tentu tidak bisa memanjat, ya kan? Dan apa itu? Itu tidak boleh dipahami sebagai sesuatu hal yang menjadi keputusasaan. Itu salah terma, itu salah penempatan seperti itu. Pada tingkat fardu ain, bahwa setiap muslim itu wajib menguasai apa? Ya, dalam hal dasar-dasar ilmu agama, dia harus menguasai dasar-dasar, terutama pada maqasid syariah yang paling dasar, ya kan? Untuk dirinya dia harus tahu, nih hifzun nafs, dia harus tahu hidup bersih, dia harus tahu berhitung, dia harus tahu logika dasar. Dalam hal amalan keagamaan, dia harus tahu salat, dia harus mengamalkan sikap dan jujur, akhlak dan semuanya. Iya kan? Pada tingkat atas yang fardu kifayah, barulah terspesialisasi. Ada orang yang alim pada kedokteran, tapi dokter yang sholat, dokter yang jujur, ya kan? Ada yang spesialis seperti Purbaya ini, tapi yang salat, yang jujur, ya kan? Jadi begitu caranya memahami bahwa pada tingkat fardu ain. Sekarang ini jangan kita katakan anak yang tidak menguasai matematika di SMA, tapi matematika dasarnya harus tahu dia. Matematika lanjutan sesuai dengan bidang mereka itu. Ya kan, kalau prodi atau jurusannya agama, IPS sesuai dengan standar yang itu. Sekarang sudah terjembatani bahwa setiap guru harus memahami anak itu pada prinsip pembelajaran atau metode pendekatan pembelajaran berdiferensiasi metode, berdiferensiasi konten, ya kan? Begitu. Jadi tidak bisa misalnya Jamal ini dia kuliah S2, tapi saya menuntut seperti outputnya S3, tidak bisa. Tapi khusus di PAI saja, tidak di S2 matematika. Iya kan? Khusus di PAI saja. Nah, itu yang namanya spesialisasi. Guru-guru juga begitu. Jangan dipaksa, guru anak itu tidak bisa, dia standarisasi dari bawah perlu. Iya kan? Selama ini kan kalau perihal akhlak diserahkan saja kepada guru agama. Itu salah itu. Padahal guru-guru lain harus bertanggung jawab karena akhlak itu adalah asasi manusia. Iya kan? Budaya hidup bersih itu asasi manusia. Tidak sah salat seseorang kalau badan lingkungannya tidak bersih. Iya kan? Begitu. Begitu ya Jamal ya. Pada tingkat-tingkat yang di atas, ya bolehlah terspesialisasi. Ya, tapi itu tidak boleh digunakan untuk ngeles, untuk lari dari kenyataan. Coba perhatikan, guru-guru sekarang ini. Banyak guru mengatakan, bahwa anak-anak ini kok pakak-pakak UTM. Enggak sampainya KKM dah, kan gitu loh. Nah, pertanyaannya bisa saja, ibu yang pakak atau guru atau murid yang pakak karena enggak bisa mengajar dengan baik. Iya kan? Begitu, iya kan? Oke, Jamal. Ya. Pak, siapa? Oke, itu saja kultum pagi kita ya. Kuliah 70 menit dari awal. Pekan depan kita lanjutkan. Kita tutup kelas ini dengan baca hamdalah. Nggak ada yang mengiringi alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, pelit sekali bersama. Alhamdulillahirabbil Dari tadi saya sudah baca alhamdulillah, nggak ada yang baca yarham pada saya. Ini manusia pelit-pelit aja semuanya ini. Aduh. Bersedekah ke guru aja nggak mau, padahal guru sudah bersedekah ilmu padanya. Kami takut Pak bising nggak kalau dibuka bising kan? Enggak, kalau saya justru mikrofon itu dibuka agar tahu siapa yang mengasuh anak, siapa yang bertengkar dengan suami dan istrinya. Hipnotis tadi Pak. Jadi
Ah, Lupa membuka mic-nya. oke lah, saya keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Kasih, Pak. Pak. Eh,